Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 20083040009 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4A. Di sini saya akan sedikit memaparkan dua buku yang direkomendasi oleh Dr. Muhammad Yahya selaku dosen pengampu pada mata kuliah kajian tarikh Al-Quran. Dua buku tersebut terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah bagian keempat yang membahas tentang sejarah tulisan Arab kuno serta penyempurnaan ortografi Al-Quran. Adapun link untuk bagian sebelumnya sudah tertera di deskripsi, dan untuk bagian-bagian yang lainnya akan dipaparkan kemudian. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif. Ketika para orientalis membuat rekayasa teori tentang permasalahan ini, maka hal tersebut sama sekali tidak mengejutkan. Di antara misi orientalis, ada sebagian yang beranggapan bahwa umat Islam pada bangsa Arab tidak mempunyai sistem tulisan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Skrip Arab yang digunakan pada awal permulaan Islam merupakan perkembangan tulisan Arab sebelum Islam, yang secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatian Aramaik yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Tak ada orang lain selain Ismail yang pertama-tama membuat aturan grammar dan alfabet bahasa Arab. Kemudian Allah menugaskan Ismail sebagai nabi dan rasul untuk mengajak umatnya menyembah Allah, mendirikan sholat, serta membayar zakat pada fakir miskin. Jadi, secara langsung dapat menyatakan bahwa skrip Arab dan bahasa Nabatian sebenarnya merupakan bentuk dari bahasa Arab. Baik, selanjutnya pada penyempurnaan ortografi Al-Quran. Ortografi lama atau disebut dengan scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari ortografi tersebut terbentuklah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan memunculkan ortografi baru atau disebut dengan scriptio plena. Dalam ortografi Arab, kata-kata yang muncul pada umumnya tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, lewat pengumpulan resmi Al-Qurannya, terutama dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam. Setiap bacaan resmi dalam tradisi Utsmani telah ditransmisikan melalui mata rantai periwayatan yang independen dan otoritatif dalam suatu skala yang sangat luas, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan atau kekeliruan secara sederhana bisa diminimalisir. Prinsip yang diutamakan yaitu bahwa sejumlah besar pembaca Al-Quran yang disebut dengan qurra yang tersebar di berbagai wilayah Islam tidak mungkin bersepakat pada suatu kekeliruan atau merekayasa bacaan Al-Quran. Prinsip inilah yang dalam literatur Islam diistilahkan dengan tawatur. Ketika politik Islam semakin meluas dan orang non-Arab yang memeluk Islam semakin banyak, maka berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran di kalangan pemeluk baru Islam semakin menyebar. Akhirnya, penguasa politik Islam mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasma Al-Quran. Dan langkah aktual penyempurnaannya dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika itu menjabat sebagai gubernur di Basrah, beliau meminta Abu al-Aswad ad-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca
dan menerapkannya ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembacaan yang ketika itu semakin masif. Pada saat itu, Ad-Du'ali tidak langsung mengabulkan permintaan Ziyad karena takut berbuat bid'ah. Namun, suatu ketika Ad-Du'ali mendengarkan sendiri ada orang yang keliru dalam membaca bagian Al-Quran. Melihat kekeliruan yang sangat fatal tersebut, Ad-Du'ali lalu menghadap Ziyad dan menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasam Al-Quran. Kemudian ia memperkenalkan tanda-tanda vokal yang penting, yakni titik di atas huruf untuk vokal A atau fathah, titik di bawah huruf untuk vokal I atau kasroh, titik di sela-sela atau di depan huruf untuk vokal U atau domah, 2 titik untuk vokal rangkap disebut tanwin, dan tidak ditambahkan tanda apapun untuk konsonan mati yang disebut sukun. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal yang diciptakan Abu Aswad Ad-Du'ali kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalil bin Ahmad, seorang pakar bahasa yang tinggal di Basrah. Penyempurnaan yang dilakukan Al-Khalil yaitu menambahkan huruf alif kecil di atas huruf untuk tanda fathah, huruf ya kecil di bawah untuk tanda kasroh, huruf waw kecil di depan huruf untuk tanda domah, menggandakan tanda-tanda vokal tersebut untuk melambangkan vokal rangkap yaitu tanwin, serta menambahkan kepala huruf H di atas huruf untuk tanda sukun. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah, seorang gubernur Irak yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf, atas kekeliruan pembacaan Al-Quran yang terjadi dalam masyarakat Islam, beliau menugaskan 2 ahli bahasa yang terkenal ketika itu, yaitu Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Mereka bertugas untuk melanjutkan pekerjaan gurunya, yaitu menyempurnakan aksara Arab, khususnya dalam mengupayakan pembedaan konsonan-konsonan yang bersimbol sama di dalam bahasa Arab. Pada kalangan sarjana muslim tertentu, mereka menduga bahwa berbagai penyimpangan dari kaidah penulisan baku yang terdapat di dalam ortografi Utsmani merupakan kekeliruan penulisan yang tidak disengaja. Karena seni tulis-menulis merupakan hal yang masih baru di dunia Islam ketika itu. Jadi, meskipun dengan penuh kontroversi, tetapi penyempurnaan ragam tulis tersebut tetap mencapai bentuk finalnya pada penghujung abad ketiga Hijriah. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya paparkan mengenai isi dari 2 buku tersebut dalam bagian keempat. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya yang memaparkan dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.